Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Yang sangat saya takzimi, saya muliakan Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Yai Tim beserta Ibu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Berikut para zuriyah, mobil khusus sahabat saya Gus Alam. Jadi saya Miftah, beliau Alam. Berarti pengen menguasai dunia, pegang Miftah dan Alam. Selesai. Dan para asatid serta artis kita Mbak Muti. Mutu tapi sedidik. Beli mengkudu dapatnya ketela. Saya sowan ke Al-Fadlu dengan membawa cinta. Makan sekuteng pakai gelas antik. Ada Ustadz ganteng sama santri cantik. Tapi bohong. Saya tadi ditanya, Gus sehari ngaji 4-5 kali everyday, kulla yaum. Ini ku capek napa mboten? Kalau dibilang capek, capek. Tapi kita punya prinsip, jadikanlah lelah menjadi lillah. Lah, supaya lelah ini menjadi lillah, caranya bagaimana? Melaksanakan segala sesuatu dengan mahabbah. Mahabbah itu artinya apa? Cinta. Maka untuk Al-Fadlu Induk saya katakan cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya akan tunjukkan satu bukti ketika sebuah hubungan baik antar manusia maupun makhluk dengan Khalik dilandasi dengan cinta atau mahabbah. Ada guru dan murid yang saling mencintai. Muridnya namanya Syafi'i, gurunya namanya Maliki. Imam Syafi'i ini kan gurunya banyak, sampai kemudian dia menjadi orang hebat. Salah satu guru yang paling tidak dimi adalah Imam Malik. Nah, satu ketika karena murid mencintai guru, guru mencintai murid. Satu ketika Imam Malik tidur bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Tapi luar biasanya apa? Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i. Tolong sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i. Yang mimpi ketemu Rasulullah gurunya, tapi Rasulullah nitip salam kepada muridnya, namanya Imam Syafi'i. Baligh salami ila Syafi'i. Begitu Imam Malik bangun dia kaget dan berpikir atas mimpinya. Hebat betul ini murid saya namanya Syafi'i. Saya yang mimpi ketemu Rasulullah, kenapa Rasulullah nitip salam kepada santri saya? Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak sekalian, Imam Malik ngutus santri senior untuk sowan kepada Syafi'i menyampaikan oleh-oleh dari Rasulullah. Begitu sampai rumahnya Syafi'i, sang santri mengatakan, Pak Kiai Syafi'i tadi malam Pak Kiai Imam Malik mimpi. Mimpi apa? Mimpi ketemu Rasulullah. Ada pesan untuk saya. Rasulullah menyampaikan salam kepada Anda. Pertanyaannya adalah kok bisa guru memimpikan muridnya? Jawabannya adalah karena murid mencintai guru dan guru mencintai muridnya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dikasih salam dari Rasulullah melalui Imam Malik, Imam Syafi'i ingin membalas kebaikan sang santri ini. Karena apa? Wa idha huyitum bitahiyatin fahayu. Terus bi ahsana minha. Kalau kita dikasih kebaikan, maka harus diganti kebaikan yang lebih banyak. Imam Syafi'i cari jubah yang paling bagus. Ternyata jubah yang paling bagus yang dipakai sama Syafi'i. Jubahnya dicopot, diberikan kepada santri yang membawakan pesan ini. Apa yang terjadi? Jubahnya dibawa pulang, sampai rumah dia girang. Kegirangannya dilihat oleh Imam Malik. Nah, kenapa kamu kok girang banget? Gimana saya nggak girang Kiai? Saya dikasih jubahnya oleh Syafi'i, oleh Kiai Syafi'i.
Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan Imam Malik? Boleh nggak saya pinjam jubahnya? Untuk apa Kiai? Saya pengen mencuci jubahnya Imam Syafi'i dan kemudian air bekas mencuci jubah Syafi'i akan saya minum. Coba mencuci jubah muridnya, kemudian bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Dalil ini membuktikan bahwa tabarukan itu nyata. Bahwa keberkahan itu nyata. Kalian di sini di Al-Fadlu berbahagia, bisa mengikuti kegiatan taklim dan seterusnya. Dulu Gus Miftah ikut kiai, itu hanya tabarukan. Dulu kawan-kawannya Gus Miftah ngaji kitab hikam, Gus Miftah nggak boleh ikut, disuruh di dapur, suruh bikin minum. Yang lain ngaji ngapal ke ngimriti macem-macem, saya di kandang ngurusi ayam. Dulu kiai saya punya 10.000 ayam telur. Pagi yang lain ngaji kitab, saya makan pitik. Siang yang lain ngaji, saya makan pitik. Sore yang lain istirahat, saya nimpal telek pitik. Tetapi apa? Sampai satu ketika kiai saya ngomong sama saya begini, dawuh begini, Miftah, kamu nggak usah khawatir. Kenapa Kiai? Kamu memang di sini nggak diajari ngaji, tapi satu saat kalau memang Allah mengendaki, kamu pasti bisa ngaji. Dan ternyata apa yang terjadi? Dulu saya satu kelas 40 orang, yang jadi kiai hanya Gus Miftah tok. Loh. Kenapa? Karena ada keberkahan dari guru. Makanya adik-adik di sini kalau pengen kamu mendapatkan derajat yang mulia, salah satu syaratnya adalah harus takziman wa ikroman wa mahabbatan kepada para masyayikh. Maka kemudian dikatakan apa oleh Imam Syafi'i, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena saya ingin mendapatkan pertolongan dari kebaikan orang-orang soleh. Jadi kalau kamu merasa tidak soleh, berkumpulah dengan orang soleh. Coba bagaimana Imam Syafi'i kemudian tidak digadang-gadang sama gurunya. Imam Malik gurunya sampai mau belajar kepada Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i lagi ngajar di Masjid Nabawi. Imam Malik datang sembunyi-sembunyi berada di balik tembok Madinah. Mendengar pengajian Imam Syafi'i yang begitu indah, dia menuliskan kalimat khot di tembok Masjid Madinah. Man aroda ilmu nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia belajar dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu Syafi'i keluar melihat khot gurunya, dia tidak pangling. Loh, ini tulisan guru saya Imam Malik. Kemudian dia menuliskan satu kalimat di situ, takzimnya Imam Syafi'i kepada Malik, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Anak-anak tahu, kalau Anda pengen jadi orang besar, syaratnya adalah jangan pernah hilangkan rasa cintamu kepada gurumu. Saya dulu tidak pernah kemudian berpikir mempunyai ekspektasi akan jadi orang besar. Adik-adik tahu, 2 minggu yang lalu saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. 1, rekor blangkon termahal di dunia. Ayo. Saya dulu bikin blangkon 90.000, dibeli sama fans saya 900 juta. Coba, blangkon 90.000, dibeli 900 juta. Uangnya saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Mungkin kamu mikir belangkonya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Wah. Apalagi isi sarung. Bah. Makanya adik-adik yang hari ini merasa dirimu insecure. Tahu nggak kamu insecure? Insecure itu underestimate. Kurang percaya diri. Karena dengan segala kekuranganmu, yakinlah setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Setiap kelebihan pasti ada kembalian, ya kan? Maka hari ini yang ingin saya sampaikan, kalau kamu terlahir tidak sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Kamu santai saja. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa?
Karena kita berada di atas tanah yang sama, tetapi berada di atas takdir yang berbeda. Kalian harus optimis, jangan insecure. Santai dong, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Wes angel. Nah. Yang kedua, Gus Miftah dapat penghargaan apa? Ustadz dan dai yang paling konsisten dan istiqomah. Pengajian bersama mbak-mbak lokalisasi. Sudah 22 tahun. Kalau saya ditanya konsisten istiqomah itu berat, Gus. Istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Bagaimana kita bisa istiqomah? Harus ikhlas. Ikhlas itu cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kalau saya suruh gambarkan ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya diinjak-injak tetap welcome. Makanya hari ini yang perlu kamu lakukan adalah memperbaiki diri kamu. Apa quote Gus Miftah? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau tadi Gus Alam bilang, saya doakan mudah-mudahan adik-adik santri putri dapat suami kiai. Ya pantaskanlah amalmu supaya dipersunting oleh kiai. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wah. Sing codot-codot ke rungok ke. Nah. Sekarang nggak usah mikir pacaran. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Nah. Kamu malah galau, ketemu santri putri karo nangis, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah. Santri kan gombalannya pakai santri. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada aku pasti ada kamu. Ya. Jeru gitu. Makanya coba, kalau pengen jadi istrinya kiai, yang dipercantik tidak hanya wajahnya tapi juga akhlaknya. Kenapa? Karena cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Oh no, orang kau sing lanang-lanang kayak malah galau. Nyekel rating kleru kopling. Ora iso nyanding mergo kalah glowing. Santai saja deh. Sekarang nyantri dulu ada aja. Cantik itu bisa dibuat. Kan cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Shallu ala Nabi Muhammad. Konsisten 22 tahun. Dan kalian tahu, 22 tahun saya tidak mendapatkan apa-apa, justru saya yang tombok. Dari konsumsi, makan, minum, semuanya yang nanggung saya. Mbak-mbak lokalisasi butuh Quran, saya belikan Quran. Mbak-mbak lokalisasi butuh mukena, saya kasih mukena. Saya kasih sadah, saya kasih sadah. Mereka bilang, ikhlas Gus, ikhlas. Mbok sebagai mas kawin, matamu gue ya. Saya punya binaan lokalisasi di Jogja itu 500 PSK. Makanya benar tadi kalau Gus Alam bilang, kalau Ustadz Ali ikut bahaya, mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia.
Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya selalu pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Nah. Makanya ngaji di sini. Makanya kenapa saya sering memviralkan lagu itu, Gus. Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Ayo. Weh nyesuai ke aku. Iso dicekel. Selawat dulu. Dites dulu. Menengon dhisik. Rasa terlalu semangat, bayarmu ora jelas ya. Kok ngertos? Ini walaupun suara saya habis serak, tapi karena cintaku sama kamu insya Allah lah. Masih inget toh quote-nya Gus Miftah? Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Coba tes vokal dulu bareng-bareng. Kondisi tak ajar loh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtahimin. Apa ini? Ini ceritanya pendosa top Gus. Oh. Kamu pakai kacamata malah kayak tukang las. Aduh. Ini tukang las, ini tukang pijet. Udah duduk sini udah. Ya, selawatan ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kowe adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra. Oh, tak ajar loh kowe. Melodine saja. Apa diwale aku ngorjin kowe ngaji ning kene. Enggak usah dubrang-dubreng, pakai melodine saja. Yang sadu saja, enggak usah pakai ketipu, enggak usah macam-macam, melodine saja. Loh, arep nang ndi? Oh, no. Jan. Wes rono salaman wae. Iki menungso model ngendi? Melodi kayak tadi aja Mas, gak usah terlalu rame. Ya ulangi. Kaya ono setan barang mau ngomong to. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahimin. apa iki wis jamane
Cacah enom kelangan akhlake, wong tuwa diseneni, guru yo dikepuki, hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karamin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. versi jomblo. Atiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya, nangis gede Allahku, remo aja rasaku, Kowe teko ninggal aku. apa iki sing dalane Kudu pisahan karo tresnane. kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku sholawat ya Rabbi Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mawadha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimin. ning langit malaikate bengok ho ah ho Jadi kalau di sini pokoknya ngaji alon-alon. Iya. Ngaji alon-alon. Ngaji alon-alon apa mundur alon-alon? Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa, santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa, ahli maksiat sing kakean dosa. Astagfirullah. Kalau para ustadz itu beda lagi itu pasti. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Jadi tolong pegang mahabbah, takziman wa ikroman wa mahabbatan kepada para guru. Coba anak-anak dengerin ya. Saya itu dari dulu nggak pernah lepas mendoakan minimal Fatihah kepada semua guru-guru saya. Termasuk guru saya matematika, padahal saya nggak bisa matematika. Namanya saja matematika Gus, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Dan ternyata itu dicontoh sama anak saya belas juga nggak mau matematika. Ujian soal 10 salah semua. Gurunya mau marah nggak berani, anaknya kiai. Akhirnya gurunya saya WA toh. Pak Guru kalau mau marah sama anak saya silakan datang ke pondok. Saya pengen tahu penyebabnya kenapa anak saya salah semua. Akhirnya anak saya tanya, Mas kenapa kemarin semua salah, nggak ada satupun yang benar soal 10. Apa jawab anak saya? Mohon maaf bah, kenapa semuanya salah, nggak ada satupun yang benar. Karena kebenaran hanya milik Allah. Betul lanjutkan aku. Makanya syaratnya apa yang pertama? Pengen jadi orang besar,
harus bisa membesarkan guru kita. Minimal dengan apa? Dengan doa Fatihah kita. Makanya anak-anak di sini jangan sampai minimal habis sholat untuk Abadim Fatihah sekali. Untuk Mbah Yai Al-Fatihah, untuk Gus Salam Al-Fatihah. Terus seperti itu. Karena apa? Ilmu yang kamu dapatkan gak akan ada keberkahan manakala gak ada keridoan dari guru-guru kita. Saya mungkin sedikit dapatnya, tapi apa? Qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Yang saya punya itu sedikit tapi manfaat daripada banyak tapi gak pernah manfaat. Kalau saya dibilang Miftah ngalim, enggak. Tapi persoalannya adalah kekurangan saya, ketidakaliman saya, ternyata potensi itu bisa saya maksimalkan. Hari ini mohon maaf Gus Alam tahu, Kiai NU yang paling banyak followernya di medsos Gus Miftah. Kalau besok kalian punya TikTok, dibuka TikTok Gus Miftah. Berapa tagarnya? Ratusan tagar Gus Miftah, yang paling tinggi berapa? 450 juta tagar. Loh, saya ngomong seperti ini tidak untuk sombong dengan kalian. Kalau toh saya sombong dengan kamu, ya nggak level kan? Gitu loh, kan? Tapi ini bagian dari motivasi. Sampai penghargaan saya yang ketiga apa kemarin, Dek? Saya penghargaan Leprit yang ketiga adalah selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Wow. Karena ratusan truk ada gambarnya Gus Miftah. Berikut quote-quote-nya. Contoh, saya nasihati santri, di situ ada gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya. Apa quote-nya? Orang yang niat belajar, sedang belajar pun, orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Quote. Berikut dengan para pendosa, ada gambarnya Gus Miftah, ada quote. Apa quote-nya? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Oh ada janda, saya bikin quote. Gambarnya Gus Miftah di truk, quote-nya apa? Hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Wow. Saya mau ngomong apapun jadi quote. Oh ini kopi. Adik-adik tahu kenapa kopi pahit? Kenapa kopi pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Jangan sia-siakan ketika kamu berada di pesantren Al-Fadlu. Jangan pernah sia-siakan waktumu. Maka berikut dengan kopi saya bilang, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Wow. Saya sama Gus Alam ini prinsipnya satu, jadilah seperti kopi. Gus Miftah ini kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Lah. Tapi yang paling gak asik satu Gus, ada mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Di situ ada kata-katanya apa? Silitmu adalah rezekiku. Maka adik-adik tolong berproseslah dengan baik. Saya yakin kalau tadi saya sampaikan, pada akhirnya kita nanti akan tahu bahwa siapa yang berproses paling baik, dia akan menjadi yang terbaik. Kami hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Maka ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Yakin akan jadi orang besar semua ini insya Allah. Mudah-mudahan mbak-mbaknya besok punya suami kiai, amin. Rambutnya gondrong. Wah. Cowok idaman. Idaman. Tapi sorry, saya adalah cowok setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Tetap semangat, adik-adik tahu
Sekali lagi, orang yang akan mendapatkan posisi terbaik adalah mereka yang mau berproses dengan cara yang baik. Maka pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Enggak mungkin kemudian Allah mengangkat derajat kita sementara enggak ada alasan kenapa kita harus diangkat. Ayatnya enggak ada yang salah. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kalau nyari orang berilmu banyak, orang beriman banyak. Tetapi jadilah orang berilmu dan beriman yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena ada alasan. Contoh yang paling kecil adalah ini cangkir. Cangkir ini kalau sudah bersih, dia mau masuk kopi, teh, soft drink enggak ada masalah. Syaratnya apa? Cangkirnya harus bersih. Sudah ada teko, ada isinya teh, kopi, soft drink dan lain sebagainya. Tapi cangkirnya kotor, otomatis tidak akan pernah dimasuki oleh teh, kopi, soft drink. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Maka mumpung kamu berproses di pondok pesantren, kita masih punya guru yang luar biasa, masih punya abah yang luar biasa, berproseslah sebaik mungkin. Gak usah khawatirkan dengan masa depanmu. Kasus terakhir sebelum saya pergi, bayangkan kalau kamu berada di tengah sungai naik perahu, perahunya bocor. Di samping perahu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Berdoa, pasrah, tawakal, salah semua. Bayangkan kalau kamu berada di tengah perahu, perahunya bocor, di samping perahu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Karena saya tadi mengatakan bayangkan. Artinya apa? Gak usah khawatir dengan masa depan. Karena kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk cemas, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan al-fadlu mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.